Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Rahma, NIM 0305212086 dari kelas PMM 2 semester 3. Di sini kita akan belajar algoritma dan pemrograman dasar. Seringkali ketika kita mendengar algoritma, langsung saja beberapa orang merasa, wah, sulit nih kalau kita belajar algoritma. Nah, untuk kali ini, saya akan memberikan suatu konsep bagaimana cara kita memahami algoritma yang bisa dimengerti. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal algoritma, kita harus tahu dulu apa sih itu algoritma, dan apa gunanya algoritma, juga tujuannya apa sih kita untuk belajar algoritma. Oke, kita langsung saja. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Contohnya ketika kita memulai sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja ada beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, ketika kita akan memecahkan permasalahan tersebut, maka ada langkah-langkah urutan yang harus kita susun secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu pemecahan yang bagus dan dipecahkan secara maksimal. Seperti itu ya. Kemudian, kita akan belajar selanjutnya adalah tujuan dari belajar algoritma. Tujuan kita belajar algoritma itu, kita akan mampu memahami dan menganalisa suatu permasalahan. Kemudian, kita dapat memecahkan permasalahan tersebut secara garis besar atau secara global. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka kita harus memahami dulu apa yang terjadi. Dan untuk memecahkan masalah itu, kita harus membuat urutan atau rangkaian yang harus kita lakukan. Kita bisa menggunakan diagram alir atau flowchart, di mana kita dapat menyusun langkah-langkahnya, sehingga kita dapat memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kita lanjutkan struktur dari algoritma ya. Kita perhatikan untuk algoritma sederhana berikut. Kita akan ambil contoh algoritma berangkat sekolah. Kenapa kita ambil contoh algoritma berangkat ke sekolah? Ini adalah suatu permasalahan yang paling simpel. Untuk pertama, kita memulai. Start ya. Ketika kita berangkat ke sekolah, yang kita lakukan adalah bangun tidur. Kemudian setelah bangun tidur tentunya mandi. Lalu sarapan pagi. Dan pergi ke sekolah. Nah, sebelum kita sampai di sekolah, kita lihat dulu ke sebelah kanan. Di sini ada flowchart yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Ketika kita untuk menyelesaikan suatu masalah, ada urutan sistematis yang harus kita susun dulu. Ini adalah namanya flowchart. Kita lihat mulai. Setelah kita memulai, kita lihat permasalahannya untuk berangkat ke sekolah itu apa ya? Pertama, bangun tidur. Lalu setelah bangun tidur tentunya mandi. Kemudian sarapan, lalu pergi menuju sekolah. Nah, pergi ke sekolah di sini ada dua pilihan. Kita bisa memilih naik angkot atau naik kendaraan pribadi. Makanya dibuat bagannya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir sampai di sekolah itu adalah N. Sampai di sekolah. Itu adalah contoh berangkat ke sekolah algoritmanya. Seperti itu ya. Ini yang paling sederhana. Mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan pagi, kemudian pergi ke sekolah. Kita harus memilih apakah menggunakan angkot atau kendaraan pribadi. Lalu sampai di sekolah, selesai permasalahannya.
Seperti itu. Itu adalah struktur dari algoritma. Ini contoh yang paling sederhana. Kita lanjutkan pembahasannya mengenai program. Program itu adalah kumpulan pernyataan komputer dengan metode dan tahapan yang sistematis. Dalam program disebut algoritma. Program itu ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Banyak sekali sekarang bahasa pemrograman yang sudah berkembang terus-menerus. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Secara spesifikasi, kita akan lihat di bawah ini ya. Program sama dengan algoritma, ditambah bahasa atau struktur data. Jadi ada hubungan yang harus membuat berkesinambungan. Yang pertama itu algoritma dibuat dulu, ditambahkan dengan bahasa. Ya, bahasanya itu bisa berbentuk bahasa pemrograman, yang kita buat struktur datanya dulu. Kemudian, menghasilkan sama dengan program. Jadi kita membuat algoritmanya dulu, lalu ditambahkan dengan bahasa pemrograman, maka akan menghasilkan suatu program. Itu adalah yang dimaksud dengan programan ya. Jadi, di mana tahapan sistematis dalam program itu tentu saja harus membutuhkan penyusunan algoritma yang betul, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada 2 jenis bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa mesin. Binar itu dinamakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Untuk contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi di sini ada 3, yaitu yang pertama prosedural seperti Algol, Pascal, Fortran, Basic, COBOL, dan C. Menggunakan pemrograman C, nanti saya akan buatkan contohnya. Kita menyusun flowchart-nya dulu ya. Kemudian kita akan langsung membuat program menggunakan C. Kita akan coba running ya, apakah betul atau tidak ketika kita menuliskan program yang kita buat ya. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian yang kedua, fungsional. Seperti logo, APL, LISP itu adalah contoh program fungsional. Lalu yang ketiga adalah deklaratif. Deklaratif seperti prolog, object oriented murni, kemudian Smalltalk, Eiffel, Java Larup, Personal Homepage, atau PHP. Itu dinamakan contoh pemrograman deklaratif ya. Kemudian kita akan lanjutkan membuat alur logika pemrograman. Di dalam membuat alur logika pemrograman, tentu saja penyajian dan penulisan algoritmanya itu dibuat secara garis besar dalam 2 bentuk penyajian, yaitu berupa tulisan dan gambar. Karena untuk notasi dan simbol-simbol itu biasanya berupa tulisan dan gambar, dan algoritma yang disajikan yaitu berupa struktur bahasa. Misalnya bahasa Indonesia dan Inggris juga mengandung pseudocode. Untuk pseudocode akan dibahas sekarang ya. Kita langsung saja membahas tentang pseudocode. Pseudocode itu apa? Pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrograman. Sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, yaitu dengan flowchart ya. Jadi, ketika kita membuat suatu program, tentu saja kita harus membuat flowchart-nya dulu. Sehingga algoritma yang akan kita komunikasikan kepada pemrograman untuk menjadikan suatu program yang sesuai apa yang kita inginkan dan kita butuhkan untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini di bawah ada contoh algoritma dan pseudocode ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, flowchart itu apa?
Flowchart itu dia yang merupakan skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran itu flow di dalam suatu program secara logika. Kemudian flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Contohnya seperti di bawah ini adalah simbol-simbol flowchart untuk diagram alir yang seperti saya sudah sebutkan di atas. Bentuk-bentuknya itu mengandung arti. Jadi ketika kita menyusun nanti urutan flowchartnya harus sesuai dengan makna dan arti dari simbol tersebut, sehingga tidak salah dalam penulisan simbolnya. Jadi urutan flowchartnya betul, sehingga akan berpengaruh dalam pembuatan flowchartnya. Harus sesuai dengan makna dan arti dari simbol tersebut, sehingga tidak salah dalam penulisan simbolnya. Jadi, urutan flowchartnya betul sehingga akan berpengaruh dalam pembuatan program. Oke, lanjut. Flowchart juga merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol, sedangkan di antara proses yang kita buat ya tentu saja ada garis penghubung yang menghubungkan antara simbol satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan di mana bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis suatu masalah. Ini adalah contoh di bawah diagram alir. Lanjut, simbol flowchart. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi di slide sebelumnya, ini adalah simbol-simbolnya ya. Setiap simbol mengandung arti. Contohnya untuk yang paling atas, bentuk kotak yang di ujungnya membulat ini dinamakan terminal, menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Nah, lalu input-output. Proses kondisi variabel dan nilai awal atau konstanta. Kemudian, penghubung untuk halaman yang sama digambarkan dengan bentuk bulat. Dilanjutkan dengan penghubung untuk halaman berbeda. Dan yang paling penting juga adalah garis alir untuk menghubungkan antara simbol satu dengan yang lainnya. Itu adalah simbol flowchart. Kemudian algoritma sederhana yang akan saya sampaikan untuk kali ini yaitu menghitung luas persegi panjang. Ini contoh yang cukup sederhana. Selain algoritma berangkat ke sekolah yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, yang pertama masukkan panjang, kemudian masukkan lebar dengan L untuk panjang P, kemudian untuk luas itu panjang kali lebar. Karena rumus dari luas menghitung persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian yang keempat adalah tulis luasnya. Nah, seperti ini kita akan lihat bagaimana bentuk flowchartnya. Kita lihat flowchartnya mulai dulu. Kemudian baca panjang, lalu baca lebar. Nah, kita akan susun dulu algoritmanya nih. Bagaimana cara membuat rumus luas dari persegi panjang? Kemudian setelah baca lebar, hitung luas panjang kali lebar, maka akan tampil luas. Lalu N selesai. Nah, ini adalah flowchartnya. Ini contoh untuk input menggunakan pemrograman C. Ini menghitung luas persegi panjang. Cukup sederhana sekali ya. Ini adalah gambaran yang dibuat untuk menghitung persegi panjang. Ini inputnya, kemudian saya juga sudah buat outputnya. Nah, outputnya itu akan seperti ini hasilnya. Maka masukkan panjang, lalu kita akan buat angkanya berapa, misalnya 34. Kemudian masukkan lebar, maka hasilnya luas persegi panjangnya akan muncul hasilnya. Seperti ini. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran saya mengenai algoritma dan pemrograman dasar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.